apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Trafo listrik meledak, tempat usaha percetakan di Kota Magelang terbakar. Satu orang terluka tertimpa joglo yang roboh saat hujan dan angin kencang melanda Klaten. Pelajar SMP yang tewas karena berkelahi di sekolah dimakamkan. Orang tua tuntun keadilan. Sebuah tempat usaha percetakan berada di Kelurahan Magersari, Kota Magelang terbakar. Diduga api berasal dari trafo yang meledak. Kepulan asap hitam Minggu sore terlihat di Jalan Ikhlas, Kelurahan Megarsari, Kota Magelang. Sumber asap ada tempat usaha percetakan pembuat spanduk yang terbakar. Banyaknya bahan bakar cain thinner, spanduk yang mudah terbakar, membuat kobaran api yang terus membesar dan membakar sejumlah alat-alat percetakan di dalam ruangan. Warga sempat memadamkan api agar api tak membesar, namun api justru tak terkendali. Kejadian ini diduga dari salah satu trafo listrik yang berada di dalam bangunan meledak. Percikan api pun menyambar ke bahan-bahan percetakan yang mudah terbakar. Habis semua, masuk motor aku ya kelingan ini ada motor barang. Motor apa nih mas? Ya ada duit barang. Soalnya kan kemarin dilelah tak tinggal main bola. Ya, saya pulang gasik belum sempat ngambil ya ada HP barang. Jadi kalau uang tunai sekitar berapa yang? Saya belum ngecek soalnya kan kemarin saya kan pulang harusnya kan 5:30 pulang. Saya kan jam 3 udah lepas ini biasanya kan yuk hitung-hitungan Akibat ledakan trafo, kita langsung melaksanakan pemadaman. Estimasi pemadaman sampai pendinginan kurang lebih kita laksanakan 1 jam lebih sedikit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuman ada korban dari istilahnya sisa kebakaran atau dampak dari kebakaran. Berapa unit kendaraan masih kita? Kendaraan yang kita gunakan 5 kendaraan serang, termasuk 3 kendaraan serang yang 2 suplai tangki. Ini kita dibantu 1 unit dari teman-teman damkar kabupaten. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 5 unit mobil penyemprot air. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Puluhan rumah rusak diterjang angin kencang di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. 1 bangunan joglo roboh rata dengan tanah. Akibatnya 1 orang terluka karena tertimpa reruntuhan atap bangunan. Pria bernama Gunawan ini diselamatkan warga setelah bangunan joglo miliknya ambruk dan rata dengan tanah usai diterjang hujan deras dan angin kencang yang melanda Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten Minggu petang lalu. Proses evakuasi dilakukan warga di tengah guyuran hujan. Korban diselamatkan dari balik reruntuhan kayu dan genting yang roboh. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cawas. Berdasarkan data sementara, terdapat 27 rumah terdampak angin kencang yang tersebar di Desa Bawak, Barepan, Bogor, dan Klingsing di Kecamatan Cawas, Klaten. Sebagian rusak karena tertimpa pohon tumbang dan sebagian lainnya atap bangunan berterbangan diterjang angin kencang. Ada 4 desa yang terdampak, 27 rumah yang atapnya berterbangan dan 1 rumah joglo roboh dan beberapa pohon yang tumbang. Ada korban pak? Untuk korban ada 1 orang yang pemilik joglo, Pak Gunawan, sekarang posisi di Rumah Sakit Islam, yang mana besok jam 1 siang akan dilakukan operasi kaitannya dengan kakinya. Warga diimbau untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang datang secara tiba-tiba. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Dampak angin kencang di Klaten menyebabkan 30 rumah lebih rumah warga rusak. Bahkan fasilitas umum seperti jalan dan sekolah juga tak luput dari dampak cuaca ekstrim. Seperti inilah kondisi rumah warga yang rusak dampak angin kencang yang melanda Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Senin siang, warga dibantu petugas gabungan dan relawan bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang serta memperbaiki atap rumah bangunan yang rusak. Rudi, salah seorang warga, menjelaskan saat kejadian pada hari Minggu kemarin, ia bersama keluarga sedang berada di dalam rumah. Mereka panik saat mendengar suara gemuruh dan mendapati atap dapurnya lenyap terbawa angin. Ya, kemarin telah terjadi angin kencang sekitar pukul antara 5 itu kejadiannya tiba-tiba hujan turun terus bersama angin, terus hanya terdengar suara itu atap-atap berterbangan gitu aja. Ya, kejadiannya saya waktu itu pas di rumah sama istri sama anak. Ya. Di bagian depan rumah jadi? Iya, di dalam rumah ya. Terdengar suara kencang atau gimana? Suara kencang sama itu atap-atap itu udah pada berterbangan suaranya gitu. Setelah dicek ruangan apa aja Mas yang rusak? Oh ya, sementara untuk ini ruangan yang untuk dapur yang rusak. Kepala Pelaksana BPBD Klaten menjelaskan dampak angin kencang melanda 3 kecamatan, yaitu Gantiwarno, Cawas, dan Jogonalan. Total kerusakan yang ditimbulkan yakni 38 rumah, 2 tempat usaha, 6 kandang ternak, dan 3 kendaraan. Hujan sekitar jam 4.30, hujan angin, disertai angin, dan dampak di 3 kecamatan, 8 desa. Untuk 3 kecamatan yaitu di Gantiwarno, Cawas, dan Jogonalan. Sedangkan dari dampak 3 kecamatan 8 desa ini, yaitu kurang lebih ada 1 bangunan untuk sarana pendidikan yang rusak ringan, terus untuk 5 akses jalan terganggu, 3 jaringan listrik terganggu, 1 korban luka sedang dirawat di rumah sakit Islam Cawas, terus juga untuk 6 kandang rusak ringan, untuk 3 kendaraan rusak ringan, untuk 12 pohon tumbang, 38 rumah rusak ringan, 1 tempat usaha rusak ringan, 1 tempat usaha rusak berat. Angin kencang juga menyebabkan 1 warga Desa Bawak Cawas terluka karena tertimpa atap bangunan joglo. Warga yang bernama Gunawan itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cawas untuk perawatan medis. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. 5 kelurahan di Cilacap terendam banjir usai diguyur hujan semalaman. Ketinggian banjir mencapai 70 cm. Permukiman warga di 5 kelurahan di Cilacap terendam banjir Senin pagi. Mulai dari Kelurahan Sidakaya, Tambak Reja, Tegal Kamulian, Sidanegara, dan Lomanis. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur sejak Minggu malam. Akibatnya, sejumlah wilayah di Cilacap yang berada di dataran rendah tergenang banjir. Ketinggian banjir mulai dari 30 hingga 70 cm. Salah satu wilayah yang paling parah di perumahan Sidakaya Indah. Meski begitu, warga enggan mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing. Ya, banjir ini untuk tadi malam ya itu paling parah, itu sampai paha orang dewasa, bahkan yang di bagian tengah itu sampai perut orang dewasa. Terus memang surutnya lama dan ini yang paling parah. Kalau warga sini sendiri di Jalan Kembang Nusa memang sangat terganggu aktivitasnya, terus terutama untuk istirahat juga susah. Kita nggak tidur, rata-rata orang tuh sibuk bersih-bersih rumahnya. Petugas BPBD Kabupaten Cilacap masih mendata rumah yang terdampak banjir. Mereka menghimbau warga agar tetap waspada karena hujan diprediksi masih terjadi. Mardianto melaporkan dari Cilacap.